Ini buat dengan adik saya nih, Bupati Bekasi yang tidak pernah lepas dari peci. Ganteng, kaya, tapi setia sama istrinya. Mau nyandung kan? Mau nyandung kan? Wah, ini orang Sunda ya teh. Betah ya di dia. Betah. Oh, betah pisan. Alhamdulillah. Awas, nanti di Bekasi jangan sampai ada jalan jelek. Pasti. Jangan sampai ada sekolah jelek. Jangan ada puskesmas jelek. Rumah rakyat miskinnya harus hebat. Bupatinya kaya, rakyatnya harus sejahtera. Betul tidak? Betul. Jalan rusak ke mana jalan provinsi di Bekasi? Jalan rusak, Sir, Pak. Untuk provinsi? Cikarang Cibarusah. Jangan dilebar ya, tapi Iya. Kita lebarkan tahun ini. Iya. Terus mana deh? Loba di setiap kecamatan masih ada akses jalan rusak. Jalan provinsi. Ke sana. Untuk jalan provinsi. Kalau jalan provinsi ya Cikarang Cibarusah, terus SGC juga ke Cibitung itu jalan. DWA-in mana jalan provinsi Siap. yang rusak? Jalan kabupaten berapa lokasi rencana sekarang? Banyak, Pak, ada datanya. Berapa? Alokasinya nanti ada datanya. Ya, bisa nyampe 1 triliun jalan kabupaten? Bisa. Bisa, oh keren. Anggaran APBD-nya berapa? APBD-nya 8,3 triliun. Wah, udah 8,3 triliun, 1 triliun untuk jalan. Beres deh. Beres. Pantun. Ke Bekasi, ke Cibarusah. Kalau berterima kasih, hidup tidak gelisah. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Mengenal sosok Kepala MAN 2 Kota Bekasi, Jawa Barat dicopot dari jabatannya hingga didemo ratusan siswa. Kepsek tersebut bernama Nina Indriana. Ia diketahui menjabat sebagai Kepala Sekolah MAN 2 Kota Bekasi sejak Maret 2023, menggantikan Lukmanul Hakim. Nina merupakan lulusan Sarjana Agama dan Magister Pendidikan. Kini Kepala Sekolah atau Kepsesk bernama Nina Indriana itu akhirnya dicopot dari jabatannya. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kemenak Kota Bekasi, Moh Agung Istiqlal. Ia mengatakan, pasca kejadian demo siswa pihaknya telah melakukan pengawasan. Itu status Kepsek sudah ditindaklanjuti oleh pimpinan sejak 19 Februari, karena masih dalam proses pengawasan, yang jelas Bu Kepala sudah tidak lagi di sini, kata Agung, Jumat, 21 Februari 2025. Diketahui dugaan penyebab Kepsek Nina Indriana itu di demo siswanya karena dianggap kurang transparan kelola dana. Agung berharap permasalahan ini dapat segera tuntas. Kondisi siswa juga sudah jauh lebih kondisif setelah adanya penanganan. Sebelumnya, video aksi unjuk rasa dilakukan siswa MAN 2 Kota Bekasi. Mereka menuntut transparansi pengelolaan dana sekolah yang dianggap tak sesuai dengan fasilitas yang didapat. Video siswa berteriak sambil membentangkan spanduk itu viral di media sosial. Salah satunya diunggah akun Instagram Bekasi terkini. Dalam video yang beredar, satu orang guru tampak disoraki siswa yang berkumpul di halaman sekolah pada Senin, 17 Februari 2025. Seorang siswa berinisial J saat dikonfirmasi mengatakan, unjuk rasa diinisiasi siswa MAN 2 Kota Bekasi karena sudah muak dengan pengelolaan dana sekolah yang tak jelas. J menjelaskan, MAN 2 Kota Bekasi mematok biaya pendidikan per siswa Rp250.000 per bulan. Tetapi selama ini fasilitas dan kegiatan di sekolah cenderung kurang memadai. Contohnya seperti ekstrakurikuler, siswa harus patungan untuk membayar pelatih yang seharusnya sudah menjadi kewajiban sekolah. Tidak hanya itu, fasilitas gedung sekolah juga dianggap tidak layak seperti misalnya kamar mandi yang kumuh. Puncaknya lanjut J, siswa kelas 12 yang sedang mempersiapkan wisuda. Pihak sekolah lagi-lagi membebani biaya yang terlalu besar. Puncaknya itu sekarang ada di kelas 12 yang acara wisuda. Menuruti perintah sekolah untuk mengeluarkan biaya kurang lebih 1,4 jutaan buat acara satu hari itu sudah mahal banget, kata dia. J juga menyinggung soal janji manis Nina saat awal menjabat sebagai Kepala Sekolah MAN 2 Kota Bekasi. Ia menyebut Nina sempat berjanji akan membangun kamar mandi atau toilet, fasilitas fingerprint, dan kamera CCTV. Meski terrealisasi, kata J,
Pelajar MAN 2 Kota Bekasi tak mendapat manfaat dari adanya fasilitas-fasilitas itu. Contohnya toilet, kerannya pada copot, gayung pada ilang-ilangan, penutup toilet duduk patah. Ujarnya, dikutip dari tribunbekasi.com. Ada salah satu SMA yang di Bekasi yang agak heboh lagi, di mana para siswanya berdemo di sekolah, mencabut papan reklame ya. Bukan papan reklamenya yang dicabut, tetapi spanduk pengumuman PPDB-nya kalau nggak salah. Kemudian semoga masalah ini segera selesai. Saya ingin coba menghubungi sekolahnya. Halo. Ya, Dan udah nyampe sekolah. Udah nyampe di sekolah, Pak. SMA mana? MAN 2 Kota Bekasi, Bapak. Oh, bukan SMA. Bukan, Bapak. Oh, MAN, berarti di bawah Kementerian Agama. Iya, betul, Bapak. Ya, saya coba ke wakil kepala sekolahnya. Ini sama PLT di sini, Pak, di sekolahnya, Pak. Iya. Assalamualaikum. Salam, Bapak. Kenapa sekolahnya rame-rame? Ada masalah apa? Ini kemarin itu memang ada aspirasi anak-anak yang mungkin perlu didengar, Pak, ya, terkait dengan kegiatan eskul ya, karena mungkin ya anak-anak ingin difasilitasi. Yang pertama, Anak-anak MAN itu eskulnya dia mengusulkan apa? eskulnya itu kemarin itu memang ada beberapa, Pak, eskul yang memang menjadi agenda dari kepala dulu yang lama ya. Oh. Nah, mungkin saya kalau di sini sebenarnya baru melaksanakan tugas kurang lebih sekitar 2 hari ya. Ini hari yang ketiga, Pak. Setelah rame itu, setelah ada demo-demo anak-anak itu. Iya, betul, Pak. Akhirnya sekolahnya di PLT-kan oleh Kemenag. Betul, Pak. Betul sekali. Berarti Betul, di bawah Pak. Kanwil ya, Pak ya? Betul, Pak. Oh. Benar. Nah, eskulnya apa yang diinginkan oleh anak-anak itu? Jadi eskul di sini itu memang sebenarnya sih kalau analisa yang kami dengar, jejak pendapat dengan perwakilan dari para pembina eskul itu memang terkait rohis, kemudian eskul yang sifatnya psikomotorik, Pak, terkait dengan masalah paskibra ya, kemudian futsal. Yang positif mungkin karena ada SK yang belum selesai atau dari pembina yang belum diajukan, jadi mungkin ya sedikit terhambat ya untuk penandatangannya. Dan kemarin kami sudah coba konfirmasi di hari pertama, dan memang oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi sudah ditindaklanjuti, Pak, terkait dengan aspirasi anak-anak terkait eskul, Pak. Itu, Pak. Ya, jadi waktu itu anak-anak pengen eskul. Kemudian eskulnya mengalami hambatan karena aspek prosedur formalnya dalam bentuk surat keputusan tentang eskul siswa itu terhambat. Betul, Pak. Betul. Memang kalau eskul harus ada SK kepala sekolahnya. Kalau saya lihat sih kalau di sini memang harus ada SK dari kepala madrasah, Pak, ya. Oh, ke madrasah aliyahnya. Emang eskul yang menjadi pilihan siswa itu apa saja di situ? Kalau yang saya lihat sih memang kalau dari pilihan siswa sih seperti pada madrasah-madrasah lain atau SMA-SMA pada umumnya, Pak, ya, terkait dengan ya agenda olahraga, kemudian seni gitu ya, kemudian marching band gitu ya. Hal-hal yang sifatnya keagamannya juga ada terkait dengan masalah tahfidz ya dan seterusnya, itu memang dilaksanakan di sini. Cuma karena mungkin di tahun ajaran ini mungkin ada sedikit terhambat ya. Kami juga sedang mendalami ya dengan teman-teman di sini kenapa terhambat, tapi yang jelas sih sudah disampaikan ke Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi yang itu memang sudah menjadi catatan oleh beliau dan sudah dilaporkan ke terhambatnya apa sih sekarang, Pak, masalah eskulis itu anak-anak? Jadi anak-anak di sini itu memang sepertinya kurang difasilitasi, Pak, untuk eskul. Oh, sekolahnya tidak memfasilitasi.
Betul, betul ya mungkin. Tidak ya, saya juga memfasilitasi karena sekolahnya tidak ada biaya atau apa? Atau biayanya digunakan kepentingan lain? Nah, kalau untuk masalah biaya, keterlambatan biaya atau tidak disupport biaya, nah ini yang kami sedang coba dalami, Pak. Karena kan kami juga kebetulan pada hari ini sampai beberapa hari ke depan itu sedang ada pengawasan internal dari kementerian kami, Pak Gubernur Oke. izin. Nah, kalau biaya eskul anak-anak itu masuk di dana BOS atau di dana operasional siswa lainnya, Pak? Nah, kalau itu memang saya belum ke dalam sana, Pak ya. Jadi untuk mengecek, cuman yang jelas kalau di kami itu kan ada namanya DIPA ya, itu memang ada dana BOS yang bisa digunakan untuk adik-adik kita sekolah ya, terkait ya banyak asnaf yang harus ditanggung oleh BOS. Nah, terkait dengan yang Bapak tadi tanyakan, mungkin saya juga perlu melihat nih Pak, karena saya baru 4 hari ya, 3 hari mungkin berjalan di sini. Begitu Pak Gubernur. Bapak dulunya juga guru di SMA mana? Kebetulan saya ini diberikan tugas di sini dan histori pekerjaan saya itu sebagai kepala seksinya Pak, pendidikan madrasah di tingkat kabupaten. Betul, betul Pak Gubernur. Nah, pertanyaannya kan gini loh Pak, kalau misalnya anak-anak itu marah, kemudian minta difasilitasi kegiatan eskul. Kalau tidak ada alokasinya kan tidak mungkin marah mereka. Ya. Ya kalau memang kalau secara logika seperti itu Pak, mungkin kami kemarin coba mendalami juga karena banyak aspek di anak Alia ini yang mungkin menjadi kritis Pak. Ya karena mungkin ya salah satunya tadi tidak adanya ruang gerak bagi mereka untuk memfasilitasi hobinya atau eskulnya, dan berakibat kepada mungkin ya Pak, ini baru mungkin ya. Jadi kami tidak bisa menjudge seseorang salah seperti itu, mungkin dari ketidak mungkin kurang humble-nya mungkin kepala madrasah, humble ya mungkin. Proses ya. komunikasi dengan siswanya tidak berjalan dengan baik. Betul, kayaknya seperti itu Pak, kayaknya seperti itu. Kan kalau di tempat lain, di Kerawang misalnya, anak-anak berdemo karena tidak masuk SMBPT, kan gitu loh. Alhamdulillah Jadi, kan Pak. alasannya sangat kuat. Dia SNBPT tidak masuk sehingga dia marah. Nah, kalau di SMA 7 Cirebon juga sama faktornya itu, kan gitu loh. Nah, Betul, Pak. makanya kalau di MAN apa masalahnya hanya karena eskul kenapa harus ngedemo kepala sekolah? Ini kan termasuk anak-anak yang nurunin spanduk itu ya. Betul Pak, betul sekali Pak Gubernur. Jadi Yang naik itu papan reklame, anak-anak nurunin spanduk. betul. Jadi mungkin itu rasa kekecewaan bagi anak-anak ya. Ya mungkin kalau saya sih melihatnya ya anak-anak yang lagi mencoba menyampaikan aspirasi kepada lembaganya yang selama ini membesarkan dia, yang memang seharusnya lembaga ini lebih, ya kalau kata Bapak tadi Pak Gubernur, mungkin bisa didengarlah mereka gitu ya. Didengarlah aspirasinya, kan kalau di eskul ini banyak, mungkin tidak semua harus direalisasikan. Dari beberapa komponen mungkin yang bisa mensupport mereka itu hanya beberapa, dan itu mungkin mereka bisa nerima. Nah, kejadian kemarin itu mungkin seingat saya itu memang mereka juga ya ibaratkan seorang anak yang memang tidak kalau bahasa Sunda mah panginten di emong ya Paknya. Di emong murang kalina jantan nya murang kali teh panginten bade milarian kasari upami teka bapa napan gitu nya jantan. Aspirasi itu yang tadinya bagus disampaikan tapi menjadi bola liar yang kemana-mana panginten Pak Gubernur. Oh gitu ya. Soalnya kita ini tahun ini menjadi agak aneh gitu. Agak aneh tuh kok banyak demonstrasi di SMA gitu. Insya Allah Pak Gubernur, mungkin sesuai dengan amanat Bapak ya, jadi kami di lingkungan Kementerian Agama juga akan menyikapi ini secara serius ya terkait dengan kegiatan yang anak-anak di sekolah. Maka dari itu memang kasih ruang juga kami waktu untuk menindaklanjuti apa yang menjadi bahan dari anak-anak itu ya, untuk ya mudah-mudahan sih bisa kami ikhtiarkan, tapi kalaupun tidak memang
pada hari ini pun kami sudah melihat kondisi dari beberapa hari ini ya, kurang lebih sekitar 4 sampai dengan 5 hari anak-anak sudah kembali belajar seperti normal. Kemudian guru-guru juga sudah belajar dengan kondisinya, kegiatan belajar mengajar semua sudah, alhamdulillah Pak Gubernur, mungkin karena supportnya juga ini sudah bisa berjalan seperti ya mungkin tidak ada apa-apa ya gitu kemarin. Begitu Pak Gubernur bisa dilaporkan. Ya memang kita ini harus melakukan dua terhadap anak-anak itu ya Pak. Yang pertama kita harus mengikuti keinginan mereka yang selaras dengan tujuan pendidikan. Tetapi yang kedua juga kita harus berani menolak keinginan mereka yang tidak sesuai dengan kepentingan pendidikan, itu yang penting. Makanya saya hari ini membuat larangan studi banding, studi tour, studi ilmiah, karena tidak ilmiah gitu loh. Misalnya ketidakilmiahannya ada, misalnya salah satu SMK di Ciamis akan melakukan studi industri ke Jogja. Saya kan menjadi aneh. Sepengetahuan saya orang Jawa Tengah itu pada kerjanya di Jababeka, Betul, pada Karawang, kerjanya Pak. di Karawang, di Subang. Izin Pak Gubernur ya, mungkin karena ini memang kami juga sedang ya, kami juga ketingkatan kami juga serius dan ini sudah diketahui oleh semua pimpinan baik dari tingkat kabupaten kota, kantor wilayah ya dan seterusnya ya. Jadi mohon izin berikan juga kami ruang untuk menjembatani apa yang memang menjadi tugas dan pokok dari lembaga itu sendiri. Mungkin Pak Gubernur izin. Iya siap. Kalau saya sih ya kita nggak bicara persoalan kewenangan, bahwa ini kewenangan Kemenak, ini kewenangan provinsi, kabupaten, kota. Tetapi kita memiliki spirit yang sama bahwa anak-anak Jawa Barat tuh harus tumbuh cerdas, kata orang Sunda, cager, bager, bener, pinter, singer. Termasuk juga yang harus dievaluasi juga yang sangat tinggi pembiayaannya itu di tingkat itu Pak, TK, SD, SMP kalau di Kemenag mungkin kan madrasah gitu kan, diniyah, sanawiyah. Nah, hal yang menarik itu kan anak-anak TK itu dibuat wisuda. Saya tuh menjadi aneh kok TK wisuda gitu loh. Ya, siap Pak Gubernur, mungkin masukannya nanti biar jadi bahan kami juga di tataran pimpinan untuk memang disinergikan mungkin ya Pak dengan sekolah-sekolah yang berada di lingkungan dinas pendidikan. Begitu. Ya, pokoknya nanti kita kerjasama antara Pemprov dengan Kemenak, khususnya di lingkup pendidikan, agar pendidikan itu mengarah pada hal-hal yang memang harus mesti dilakukan. Ya, amin Pak, amin Pak. Misalnya gini, di sekolah nggak ada tuh saya bilang guru, kecuali di Cianjur saya temukan ya, yang ngajarin anaknya cara menyimpan sepatu, cara buka kaos kaki, cara ngelipat baju, cara nyetrika baju, cara nyuci piring, cara membersihkan ruangan. Sekarang tuh banyak ruangan kelas berantakannya luar biasa, anak-anaknya seperti mati. Nah ini nggak boleh. Tapi kita ngomongnya ilmiah segala macam. Nah saya ingin ke depan itu anak-anak itu ya kayak anak di Jepang dong, di Cina, di Korea, di Tiongkok. Anak-anak kecil tuh sudah ngerti apa yang mesti dilakukan. Tidak ke di Indonesia itu jangan anak kecil, orang gede aja kekanak-kanakan belum bisa ngelipet baju. Iya betul Pak, betul Pak. Ya karena kita pernah jadi orang desa Pak. Oh yang benar pendidikan begini. Anak-anak sekarang tuh lumpuh hal-hal yang menjadi ada di lingkungannya. Studi bandingnya jauh ke Bali. Di depan rumahnya sampah numpuk. Kenapa nggak menggunakan pelajaran biologi digunakan untuk bagaimana mengurai sampah dengan bakteri? Kan sebenarnya itu Pak. Ya, betul Pak. Mohon terima kasih Bapak atas arahannya. Mungkin ini jadi masukan untuk kami di tataran Kementerian Agama, khususnya di pendidikan ya, pendidikan madrasah. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan bisa ya diwujudkan dengan sinergitas yang bagus mungkin antara Kementerian Agama dengan Pemprov Jabar. Mungkin Pak Gubernur izin seperti itu. Siap Pak. Kita kompak. Siap. Jadi amin, Pak. kalau Pemprov Jabar kebijakannya begini di bidang pendidikan, mudah-mudahan semuanya searah gitu. Maksud saya Amin, Pak. jangan sampai begini, pemerintah mengeluarkan subsidi puluhan triliun di Jawa Barat ini dalam setiap tahun, tapi orang tua siswa mengeluarkan duit kalau dijumlahin triliunan untuk pendidikan juga. Loh, kalau pada akhirnya orang tua harus ngeluarin duit banyak juga untuk pendidikan, untuk jajan, untuk itu, untuk ini, ngapain kita subsidi, Pak? Bener nggak, Pak? Betul Pak. Mendingan uang triliunannya dibangun jalan, Pak, cetak sawah baru, bangun rumah rakyat miskin, dari banding buangin duit di sekolah, di mana sekolahnya tetap boros, Pak.
Betul, siap Pak Gubernur. Mungkin izin sarannya tadi dan masukannya ya mungkin kami jadikan bahan juga Pak di lingkungan Kementerian Agama untuk Siap. dilaporkan ke pimpinan. Izin Pak Gubernur gitu. Baik Pak, nanti saya selesai ini ya, kayaknya habis lebaran deh. Kita bikin rapat koordinasi pendidikan, bahas juga bagaimana menerima siswa baru agar tidak ribut. Siap Pak Gubernur, siap. Mantap Pak. Siap. Mohon. Bapak hatur nuhun ya. Mohon maaf saya mengganggu. Sama-sama. Semoga Pak. Bapak sehat, semangat dan cepat naik jabatannya serta berkah. Amin Pak. Mangga. Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun. Sampurasun.